Shalom, perkenalkan nama saya Yuki Chandra. NIM saya E10311910. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan ekologi pemerintahan terkait untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah antropologi dan ekologi pemerintahan yang diampu oleh Pak Nahot Tua Perlindungan Sihaloho SPD MIP. Oke, pada saat ini kita akan bahas definisi ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses saling mempengaruhi sebagai akibat dari hubungan normatif yang total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga tertinggi negara, serta antara pemerintah secara vertikal, horizontal, dan dengan masyarakat. Dalam pengertian ini, dimensi pemerintahan dapat dipelajari berdasarkan salah satu teori Aristoteles, yaitu teori organisme. Penerimaan teori ini adalah bahwa bagaimana negara atau pemerintah adalah alam yang merupakan organisme yang memiliki kehidupan sendiri. Dalam bukunya Politik, Aristoteles menegaskan bahwa negara adalah komunitas federasi atau asosiasi yang berada di atas masyarakat komunitas lainnya, di mana keadaan tersebut bersifat alami dan memiliki semua ciri-ciri organisme yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, lingkungan ekologi pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan fisik Trigata dan lingkungan sosial Pancagata. Lingkungan fisik sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu lingkungan geografis. Lingkungan geografis ini seperti perbatasan strategis, tekanan penduduk, wilayah kepulauan, dan lain-lain yang memiliki pengaruh besar terhadap pemerintah. Contoh dari dampak ini adalah penentuan apakah suatu pemerintahan harus disentralisasi secara kaku atau didesentralisasikan secara berlebihan, dengan mendemokratisasikan daerah-daerah secara besar-besaran hingga tampak pada ia bukan lagi subsistem melainkan negara yang merdeka. Selanjutnya adalah sumber daya dan kekayaan alam. Sumber daya alam mulai dari flora, fauna hingga pertambangan, keindahan alam para wisata dan ladang yang dimiliki. Sumber daya ini berdampak pada upaya bisnis untuk memanfaatkan sumber daya alam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah penduduk. Penduduk merupakan salah satu indikator terpenting suatu negara. Para ekonom klasik seperti Adam Smith menganggap bahwa populasi sebagai input potensial yang digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan output bisnis rumah tangga. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak tenaga kerja yang dapat terserap. Karena populasinya terus bertambah, ada banyak hal yang diproklamir untuk melakukan keadilan terhadap situasi populasi yang terus bertambah. Selanjutnya adalah lingkungan Pancagatra atau lingkungan sosial. Lingkungan sosial pemerintahan semua aspek kehidupan termasuk homo sosial sebagai homo politik serta ekonomi. Dalam lingkungan sosial atau Pancagatra ini, yang pertama yaitu ideologi. Ideologi adalah pola dasar cita-cita yang bersifat praktis untuk mencapai tujuan sekelompok orang dalam kehidupan bernegara termasuk sosial, politik, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah politik. Pemerintah dan politik adalah dua hal yang sangat erat hubungannya sehingga terkadang sulit untuk membedakannya. Juga dalam hal ini dapat dipastikan bahwa sistem politik suatu negara tentu berpengaruh hal yang kuat terhadap kegiatan lingkungan pemerintahan di negara ini. Selanjutnya adalah sosial budaya yang terdiri dari dua kelompok yaitu material dan imaterial. Budaya yang terwujud seperti bahasa, nilai, norma, pengetahuan, dan lain-lain. Material adalah benda-benda yang diproduksi oleh masyarakat dalam adaptasi terhadap lingkungan seperti peralatan, irigasi, rumah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah nilai dan norma. Nilai dan norma merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam suatu lingkungan sosial yang menjadi pedoman bagi orang-orang di lingkungan tersebut. Nilai adalah pengalaman dari berbagai peristiwa yang ada dan bersifat normatif, mungkin atau tidak. Selanjutnya adalah kebiasaan hidup dan mores. Kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dalam lingkungan sosial. Serta adat, kebiasaan, norma sosial yang berhubungan langsung dengan pengertian benar dan salah serta aturan tabu. Yang terakhir yaitu undang-undang. Norma yang berlaku ditetapkan oleh pemerintah yang disertai dengan paksaan berupa sanksi yang tidak melanggar hukum. Hukum dalam lingkup sosial negara berfungsi mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Demikian adalah penjelasan mengenai lingkungan fisik ekologi pemerintahan. Sekian dan terima kasih.